Baik, saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran 1. Sebelum presentasi, saya lebih dulu perkenalkan diri saya. Nama saya Sarsnawatme. Saya kuliah di Universitas Samratulangi dan prodi yang saya ambil bisnis dan jurusan administrasi bisnis. Judul materi yang saya ambil di sini Sistem Informasi Pemasaran dan Sistem Informasi Penjualan. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Pemasaran. Sistem Informasi Pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui pendistribusian, promosi dan penentuan harga barang dan gagasan. Selanjutnya jenis sistem informasi pemasaran menurut Philip Kotler dan Kevin Lane. Yang pertama, pemasaran marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran internal marketing information adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Ketiga, komunikasi pemasaran marketing communication adalah informasi yang mengalir ke luar dari perusahaan ke lingkungan. Selanjutnya, komponen sistem informasi pemasaran. Komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Dan yang kedua, komponen output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Selanjutnya, komponen model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian sistemnya. Selanjutnya, subsistem informasi pemasaran. Yang pertama, subsistem riset pemasaran. Sistem yang berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan dan analisis data pelanggan dan calon pelanggan. Yang kedua, subsistem intelijen pemasaran, pengamat dan penyelidiki tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Yang ketiga, subsistem produk, membuat rencana produk baru terutama mengenai siklus hidup produk dan model. Yang keempat, subsistem tempat biologis, pengambilan keputusan terhadap penentuan tempat yang sesuai dengan pelemparan produk yang dihasilkan sangat menentukan tingkat penjualan produk. Yang kelima, subsistem promosi, untuk melakukan analisis terhadap promosi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir, subsistem harga, untuk membantu penetapan harga terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya masuk pada model sistem informasi pemasaran. Model sistem informasi pemasaran ada 5. Yang pertama, subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Yang kedua, subsistem tempat menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga, subsistem promosi menyediakan informasi tentang kegiatan periklanan perusahaan dan penjualan langsung. Yang keempat, subsistem harga membantu manajer perusahaan membuat keputusan harga. Yang kelima, subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan dari elemen-elemen tersebut. Selanjutnya masuk pada definisi sistem informasi penjualan.
teori selanjutnya masuk pada definisi sistem informasi penjualan. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang, jadi di sini ada hubungan antara sistem informasi pemasaran dan sistem informasi penjualan. Jadi di sini lebih dulu menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Merupakan sistem yang memanajemen perusahaan terutama dalam menyelesaikan bagian pemasaran perusahaan secara terkomputerisasi. Dan selanjutnya output sistem penjualan. Yang pertama, order konsumen, order yang dikirim oleh konsumen. Yang kedua, order penjualan, sarana untuk merekam order konsumen yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga, order acknowledgement, rangkap dari order penjualan yang dikirim ke konsumen untuk memberitahu konsumen bahwa ordernya telah diterima. Yang ketiga, packing list, rangkap dari order penjualan yang dikirim ke bagian gudang sebagaimana cara untuk menyiapkan barang yang dipesan. Selanjutnya, output penjualan. Yang pertama, order konsumen yang belum terpenuhi. Yang kedua, jurnal penjualan, daftar faktur penjualan, urut nomor faktur. Yang ketiga, daftar pengiriman barang, urut bertanggal kirim. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Yang keempat, daftar memo kredit. Yang kelima, daftar umur piutang. Selanjutnya masuk pada model pemasaran. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian sistemnya. Sistem informasi pemasaran yang mengelola informasi perusahaan memegang peranan penting untuk masa depan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan sistem informasi yang baik. Tujuannya tak lain adalah agar perusahaan tersebut dapat mengontrol bagaimana perkembangan berbagai bidang di perusahaan tersebut dengan baik, terutama untuk sektor pemasaran. Dan di sini ada gambarannya, contoh-contoh gambarannya ada email marketing, website, video, social share, media, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ada 5. Yang pertama, perusahaan dapat memproses setiap informasi yang dapat pada perusahaan tersebut. Yang kedua, memudahkan manajemen waktu. Yang ketiga, perusahaan akan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada. Yang keempat, perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Yang terakhir, sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.